Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, Ibu Misteri Rahayu. Kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Jayanti. Kemudian Bapak Sekdes yang saya hormati. Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, dan ibu-ibu semuanya yang keseluruhannya sama-sama saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang alhamdulillah sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salamnya mudah-mudahan selalu tercurahkan terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para bapak semuanya, di mana pada waktu terdahulu kurang lebih 3 bulan yang lalu koperasi dibentuk di sini di Balai Desa kepengurusannya, dan pada hari ini baru kita bisa menyelenggarakan program kegiatan berikutnya, yaitu membentuk anggota koperasi. Jadi rapat anggota itu baru bisa terselenggara hari ini. Karena memang butuh proses dalam pembentukan koperasi, terutama akte notarisnya, kemudian dan lain sebagainya, persyaratannya masih banyak lagi. Dan pada akhirnya kita mendapatkan itu, dan pada tanggal 29 Desember kemarin kita baru ada launching koperasi yang disatukan di Desa Cikande sebanyak 6 desa. Karena yang 2 desa sudah mendapatkan terlebih dahulu, jadi ada desa percobaan 2 desa, jadi dia terlebih dahulu. Kami yang 6 desa baru launching kemarin tanggal 29 September. Di dalam perjalanannya, alhamdulillah kami pengurus beserta pengawas diberikan materi pelatihan-pelatihan di Tangerang berulang-ulang. Kalau tidak salah sekitar 4 kali, 4 kegiatan, 4 hari itu di Tangerang, berbagai macam tempat. Dan sedikit banyak kita punya bekalah buat ngurus koperasi ini. Yang sudah berjalan sampai sekarang, kita baru mendapatkan dana dari kabupaten. Sampai hari ini kita baru mendapatkan dana dari kabupaten. Peruntukan untuk apa dari dana kabupaten itu? Hanya baru untuk niaga, dagang, ya, sembako, dan Pertamina berbentuk gas. Dan kita kayaknya belum bisa, kalau ke pupuk kayaknya kita belum bisa, karena memang Jayanti bukan daerah pertanian ya. Adapun daerah pertanian hanya sedikit, dipenuhi oleh pabrik atau pupuk yang di Gandasari juga mencukupi. Jadi kita tidak memegang untuk pupuk, hanya sembako dan Pertamina berbentuk gas. Jadi belum ada belum ada pinjaman sampai hari ini, karena dananya baru dari kabupaten. Nanti tahun ini 2009 saya tidak bisa menyatakan bulan apa nih datangnya dari pusat, anggaran pusat, berapanya kita juga belum tahu. Yang jelas untuk bangunannya dulu sebelum dana koperasi itu diturunkan. Di mana dana bangunan untuk koperasi ini lumayan besar, 1,6 M buat ngebangun bangunannya doang, kan luar biasa itu. Yang insya Allah direncanakan akan dibangun di RT 20 Kampung Pasir Maka. Jadi bangunannya itu nanti ada 8 lokal. Jadi kita ini koperasi ada 8 titik kegiatan, 8 macam kegiatan. Ada niaganya, ada simpan pinjamnya, ada apoteknya, dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhan masyarakat ada 8 kegiatan, nanti mungkin ada 8 ruang.
Seperti itu Pak. Siapa yang ngebangun koperasinya? Ini Babinsa nih ke atas. Bapak Babinsa dan rekan-rekannya nanti yang akan melaksanakan pembangunan koperasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun. Cuma mohon Ibu Lurah surat kepemilikan tanahnya diperjelas. Di situ kan sudah punya Pemda. Ya, nanti ada surat keterangan dari Bu Lurah bahwa itu tanah Pemda diserahkan ke, kalau Bapak sudah diminta ya Pak, mungkin nanti diserahkan ke pimpinan Bapak untuk tanah di Jayanti sudah ada yang bentuknya suratnya dibuat oleh Bu Lurah, surat keterangan. Bisa Bu Lurah ya? Bisa kan? Nah, kencang saya itu. Karena tanah itu sudah bertahun-tahun memang milik Cina ya kalau nggak salah gitu. Sudah puluhan tahun tidak ada yang memiliki memang. Sekarang dibangun juga tidak ada pernah yang ada BLK-nya di sana. Mungkin BLK itu bisa dibongkar juga, tidak digunakan karena BLK sudah ada yang besar di sana. Itu tidak dimanfaatkan, kita bongkar aja kan seperti itu. Akan kita tutup bangun baru. Nah, betul, kalau tanah bongkok memang enak. Cuman untuk perkembangan koperasi di pasar kurang bagus Bu. Ya Pak ya, enakan di sini di kampung di Lembur banyak masyarakatnya gitu. Yang aman lagi seperti itu. Kami juga sudah ngobrol, pengurus, Babinsa juga kayaknya kurang mendukung ya kalau di pasar mah ya Pak ya, gitu ya. Kalau di kampung di sini kan bisa dari situ boleh katakan pertengahan lah gitu seperti itu. Nah, jadi tolong disampaikan kepada para penduduknya, Bapak RT khususnya atau Bapak RW, tolong sampaikan kepada masyarakatnya bahwa untuk hari ini dan selanjutnya belum ada pinjaman dulu gitu ya. Tema itu lah, mesti datang apa dulu bagian tema itu ya, jalan batu nyaho. Kemudian butuh datang kan gitu ya, udah biasalah itu makan seperti itu. Nah sekarang nanti akan Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakatnya masing-masing untuk pinjaman belum ada dulu. Nah, koperasi sudah ada pengurusnya, tapi anggotanya belum ada, terus terang gitu ya. Adapun baru mau mendaftar sudah ada beberapa orang. Nah sekarang saya harap untuk Bapak dan Ibu, terutama Bapak RT RW, pejabat desa, untuk bersama-sama lah paling tidak untuk jadi anggota. Persyaratan jadi anggota udah cuma fotokopi KTP dengan fotonya 3x4 1 lembar. Nah, ngisi formulir nanti ada di pengurus kami, formulirnya ada. Diserahkan kepada kami, itu yang sifatnya tidak elektronik. Yang elektroniknya ada Pak. Itunya apa tuh? Kopdesnya apa sih? Kopdesnya apa tuh? Koperasi merah putih mobil. Koperasi merah putih mobil tuh itunya. Di HP Bapak itu pasti ada itu, kalau dibuka pasti ada itu. Ya, bisa ada. Karena untuk anggota koperasi kalau melalui IT nanti akan masuk ke ini juga ke kabupaten terus ke Tangerang. Jadi masalah koperasi keanggotaannya ada, semuanya sudah termasuk ke sana. Makanya barang-barang yang kita beli juga kita laporkan lagi apa saja yang dibeli, kemudian yang kita jual masuk ke sana barang-barangnya. Jadi terbuka semua. Kalau ada misalkan pembelanjaannya tidak maksimal, kita bisa ditegur, didatangkan oleh mereka gitu ya. Oleh karena itu sekarang zaman serba modern, semuanya melalui IT. Jadi oleh karena itu untuk keanggotaan, untuk perdagangan semuanya itu melalui IT. Jadi Bapak juga kalau sudah mendaftar nanti bisa masuk anggota secara manual dan IT. Manualnya kita buat pegangan kita namanya IT, bisa hilang HP kita, bisa juga misalkan ada yang mencuri dan rusak, nggak ada data,
Oleh karena itu manualnya juga harus ada seperti itu. Jadi untuk manualnya nanti dibagikan Pak Abud biar mendaftar. Saya harap gitu ya, masalah koperasi ini penting buat kita. Walaupun belum ada pinjaman, insya Allah nanti kalau sudah turun dari pusat baru bisa memberikan pinjaman. Itu pun dengan beberapa kriteria. Untuk usaha, misalnya yang sudah dagang, mengembangkan usahanya, gitu ya. Yang bekerja, boleh saja, gitu ya. Tapi kalau yang nganggur, kemudian tidak ada usaha, itu perlu kebijakan yang lain, gitu ya. Karena kita mungkin namanya koperasi, saya juga belum tahu aturan mainnya. Untuk sekarang informasinya, dana dari pusat pun bukan dikasih ke kita begitu aja. Kita harus bayar lagi, dikembalikan. Nah, kecuali yang sekarang mungkin, kalau yang dari pusat itu besar, tapi kita harus mengembalikan modalnya, nyicil gitu. Nah, oleh karena itu kita akan rapat lagi kali nanti di suatu waktu kalau memang sudah ada dana dari pusat. Kita kumpul lagi, kita musyawarah lagi. Nih begini caranya kalau mau pinjam gitu, yang jelas lagi. Karena mungkin sekarang masalah aturan-aturan koperasi yang sekarang tidak seperti yang dulu. Setiap tahun banyak perubahan-perubahan. Sekarang aja belum 1 tahun, waktu 2025 kemarin perubahan begini, perubahan begitu, ada kebijakannya udah macam-macam. Dulu kebijakannya kalau tidak bisa bayar bisa dijamin oleh desa utangnya. Sekarang nggak ada. Yang utang tetap yang besar, yang punya masalah dengan pengurus. Desa tidak bertanggung jawab, nggak berubah lagi tuh. Jadi aturan-aturan dan kebijakan itu bisa berubah-berubah. Oleh karena itu nanti kalau sudah ada dana dari pusat, kita musyawarah lagi bagaimana teknis cara pinjamannya seperti itu. Kemudian untuk jadi anggota ini, untuk yang sekarang keuntungannya apa? Walaupun pinjamannya belum bisa, namanya koperasi setiap tahun itu wajib hukumnya ada RAT. Pelaksananya di awal-awal Januari. Karena RAT itu tutup bukunya 30 Desember. Pelaksanaan RAT-nya paling cepat di bulan Januari. Nah, kalau sudah ada anggota RAT misalkan kita dapat 100 juta dalam 1 tahun ini keuntungannya SHU-nya. Nanti dipotong mungkin gaji pegawai, kemudian pengawas, operasional kegiatannya, nanti sisanya itu bisa dibagi untuk SHU. Jadi kita mendapatkan SHU aja dulu harapannya sekarang kalaupun kita menjadi anggota. Jadi ada keuntungannya, kita mendapatkan SHU gitu ya. Kita berpikir bahwa koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita, bukan punya saya, bukan punya pengurus. Koperasi itu punya anggota, nggak ada yang punya yang lain, yang punya adalah anggota. Adapun nanti ke depan, kalau rapat lagi RAT, itu yang punya kebijakan anggota Bu. Reksa pengurusnya ganti bayar 5%, ganti cek anggota aja, ganti. Gitu, tidak bisa membantah. Aturannya begini, supaya bagus untuk semuanya, atur semuanya, gitu ya. Di samping juga melihat rambu-rambu ketentuan masalah koperasi yang sudah dijelaskan di dalam perundang-undangan koperasi dari pemerintah, gitu kan ya. Kebijakan-kebijakan lainnya itu bisa oleh anggota. Ada yang oleh anggota, ada juga ada urusan perundang-undangan koperasi yang sudah ada. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama masalah koperasi ini kita bangun. Bapak Ibu jadi anggota, kalau bisa belanja di sini, karena kalau di Alpa kan lebih mahal, dia ada pajak. Barang-barangnya seperti di Alpa, mudah-mudahan nanti kita juga bertahap Bu, belanjanya sedikit-sedikit. Ini juga sudah 60% keuangannya ya yang dibelanjakan, tinggal 20% lagi karena 20%-nya sudah untuk peralatan.
ya 20% buat peralatan, ada komputer dan tempat-tempat yang lainnya itu sudah kita siapkan. Jadi kita jadi anggota koperasi, ibu kemudian bisa belanja di sana, kemudian SAU-nya nanti kita bagi bareng-bareng seperti itu. Sambil menunggu nanti dana dari pusat, ibu sudah jadi anggota, karena tidak bisa pinjam turun dari pusat kalau belum jadi anggota, kan gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa untuk sampai sekarang belum ada pinjaman dulu, sekarang mah baru proses untuk menjadi anggota dulu. Syaratnya menjadi anggota tadi KTP, fotokopinya, kemudian dengan foto 3x4, nanti dengan formulir pendaftaran yang sudah disiapkan oleh kami. Dan untuk VIP-nya itu nanti Bapak buka di Koperasi Merah Putih Mobile, itu bisa diketik di sana. Dan iurannya yang pokok itu yang pokok itu 50.000, yang wajibnya 25.000. Bulan pertama 50.000, kesananya mah kedepannya cuma 25.000 aja per bulannya. Jadi yang 50.000 mah hanya sekali, disebutnya juga uang pokok. Adapun kalau ibu punya rezeki masih ada yang disebut simpanan sukarela. Simpanan sukarela bisa disimpan oleh Bapak dan Ibu, terserah besarnya kepada Bapak dan Ibu. Mau disamakan misalnya atau mau dibedakan, terserah Bapak Ibu untuk simpanan sukarela. Barangkali sekarang mah zamannya lagi susah nyari duit, boro-boro nyimpen sehari-hari agak susah, ya kita tunda dulu lah sukarelanya ya, yang pokoknya aja dan yang wajib kita jalankan. Nanti kalau sudah mapan ekonominya suatu saat nanti kita bisa nyimpan sukarelanya. Untuk simpanan sukarela itu bisa diambil, kita sepakati aja, misalnya mau lebaran kita ambil sukarelanya berapa kan gitu ya, bisa diambil sewaktu-waktu gitu ya sukarela. Tapi simpanan wajib belum bisa diambil kalau tidak berhenti. Lamun Pak, saya mengambil uang pokok di koperasi karena saya mau berhenti. Nah itu bisa diambil kalau sudah mau berhenti. Ada berapa tah semuanya kan seperti itu. Kalau sukarela bisa diambil sewaktu-waktu. Nah kemudian kalau simpanan wajib, simpanan pokok tidak bisa diambil, itu untuk operasional koperasi yang 50.000 seperti itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan.